Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dr. Emma. Sesuai janji kemarin, saya udah bikin tentang cara memeriksa kaki diabetes. Sekarang saya membuat tentang cara menjaga kesehatan kaki diabetik. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak sekali penderita diabetik yang menganggap remeh kesehatan kaki. Seringnya keluhan kaki seperti kram, nyeri itu dianggap sepele gitu loh. Padahal jika itu terus-menerus terjadi akan menurunkan kualitas hidup. Seperti kram sepanjang hari, nyeri tidak nyaman itu bikin tidur terganggu, jalan menjadi sulit untuk nyetir juga, sulit liburan, segala jenis. Makanya please share ini ke keluarga kalian yang menderita penyakit diabetes agar bisa punya taraf kualitas hidup yang bagus walaupun menderita penyakit diabetes. Oke. Nah, guidelines ini aku ambil dari The International Working Group on the Diabetic Food atau IWGDF tahun 2019. Yang pertama, hindari berjalan tanpa alas kaki. Walaupun sudah pakai kaos kaki, tapi tanpa alas kaki juga no. Atau dengan sandal jepit yang solnya tipis, sandal-sandal hotel gitu kan ya, dipakai di luar rumah ataupun di dalam rumah itu juga no. Mulai sekarang biasakan untuk menggunakan sandal di dalam rumah ataupun keluar rumah untuk menjaga kesehatan kaki sehingga mencegah munculnya luka yang tidak disengaja nih. Yang kedua, jangan menggunakan sepatu terlalu ketat yang tepinya kasar atau jahitannya tidak rata. Sepatu-sepatu jelly-jellyan gitu yang bikin sakit, bikin nyeri. Sepatu hak tinggi itu juga no, hindari dulu. Gunakanlah sepatu yang bener-bener nyaman banget, yang empuk, yang mencegah lecet maupun sakit pada kaki untuk meminimalkan resiko munculnya luka yang tidak disengaja. Yang ketiga, periksa dulu sepatu secara visual ataupun rasakan bagian dalam sepatu sebelum memakainya. Gunanya apa? Untuk mencegah adanya hewan, benda-benda tajam, atau benda-benda yang tidak diinginkan yang bisa meningkatkan resiko luka ataupun infeksi pada kaki nih. Biasakan untuk menggunakan kaos kaki dalam ruangan dingin atau jika berpergian dengan sepatu untuk mencegah suhu pada kaki dan meminimalkan resiko gesekan dengan alas kaki. Jangan menggunakan kaos kaki ketat setinggi lutut atau kaos kaki kompresi tanpa ada indikasi medis nih. Karena stocking kompresi hanya digunakan bagi orang-orang yang memang punya masalah pada aliran darah balik. Lalu jangan lupa juga ganti kaos kaki setiap hari untuk meminimalkan resiko infeksi. Cuci kaki setiap hari dengan suhu air yang hangat-hangat kuku. Jangan terlalu panas dan terlalu dingin. Lalu keringkan kaki dengan hati-hati, terutama di sela-sela jari kaki untuk menghindari munculnya jamur pada kaki. Jangan gunakan pemanas ataupun botol air panas untuk menghangatkan kaki, apalagi ketika nyeri-nyeri ataupun kesemutan ya, terutama karena itu bisa meningkatkan resiko trauma pada kaki. Jangan gunakan bahan kimia ataupun plester apapun untuk menghilangkan kapalan, skin tag, kutil pada kaki. Karena jika tidak ditangani dengan baik, maka ini bisa meningkatkan resiko infeksi. Jika ingin menangani kapalan ataupun kutil, lebih baik konsultasikan segera ke dokter. Gunakan pelembab atau Vaseline untuk melumasi kulit yang kering di area kaki. Tapi jangan dioleskan di antara jari-jari kaki ya, karena itu bisa meningkatkan resiko munculnya jamur. Perhatikan cara memotong kuku. Pastikan kuku kaki dipotong dengan lurus, jangan pinggir-pinggirnya ikut dipotong karena itu bisa meningkatkan resiko trauma ataupun luka di area pinggir kaki sehingga meningkatkan resiko borok di sana nih teman-teman. Dan yang terakhir, hindari penggunaan sandal terapi yang ada ujung-ujungnya tuh yang benjol-benjolan yang ketika diinjek sakit-sakit gitu kan. Katanya berfungsi untuk memijat kaki biar aliran darah lancar dan bla bla. Tapi itu
bisa meningkatkan resiko luka, bahkan infeksi yang tidak disadari pada penderita kaki diabetes. Dan jangan lupa untuk selalu memeriksakan kaki secara teratur setiap hari. Catat segala perubahannya, serta jangan malu-malu untuk konsultasi ke dokter jika ada yang tidak nyaman di area kaki. Dan kalau ada pertanyaan atau diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.